Rupiah menguat 92 poin atau 0,52% ke level Rp17.748 per dolar Amerika pada Kamis, 20 Agustus 2026. Penguatan ini terjadi di tengah tekanan eksternal, mulai dari ketegangan di Selat Hormuz dan ancaman pembatasan ekonomi Amerika terhadap Iran, hingga ketidakpastian arah suku bunga The Fed. Kondisi geopolitik tersebut juga berpotensi menjaga volatilitas harga minyak dan pasar keuangan global. Dari dalam negeri, pasar mencermati rencana pemerintah memangkas kuota BBM bersubsidi hingga 58,5% pada 2027. Kebijakan ini dinilai perlu memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sementara investor juga menunggu data transaksi berjalan kuartal 2 2026. Di tengah beragam sentimen tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.750 per dolar Amerika. Tinggal seseorang bernama Sutrimo, ini sudah memasuki proses penyidikan. Update-nya adalah telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi. Yang pertama adalah 2 pengemudi ambulan P3D, 2 pengemudi ambulan yang menjemput korban dari TKP ke Rumah Sakit Muhammadiyah, 2 pengemudi ambulan yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, 1 pengemudi ambulan, 3 pihak rumah sakit terdiri atas 2 petugas keamanan dan 1 orang dokter, 2 petugas pemandi jenazah, 7 saksi di sekitar lokasi kejadian, 3 orang keluarga korban, keluarga almarhum, 1 orang teman almarhum, dan 1 perangkat desa, serta 3 pihak terkait laporan di Barreskrim Polri, karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik, termasuk jaringan DNA dan zat yang ditemukan. Ini masih menunggu 1-2 minggu, seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Dr. Hastri. Ya Mas? Dari hasil laboratorium forensik terkait tentang hasil ekshumasi. Ekshumasi itu bongkar makam. Ada pemeriksaan luar sudah disampaikan oleh Profesor Ahmad Yudianto. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan bagian dalam. Pemeriksaan bagian dalam ada DNA, jaringan, termasuk zat yang ditemukan. Ini masih menunggu hasil 1-2 minggu. Nanti itu yang disampaikan oleh ahlinya. 1-2 minggu itu sejak proses ekshumasi, Pak? Iya, betul. Partisipasi dan antara dalam penyusunan perpres ini apa? Oh, kita hanya memberikan visi, pemahaman berkaitan dengan bisnis ini, sehingga perpres yang dibuat komprehensif kan, karena ini kan banyak ekosistem yang terkait di dalam bisnis ini kan, industri ini kan, ada merchant, kemudian juga ada turunannya kan. Nah ini sehingga kami memberikan view sebetulnya bisnis ini seperti apa secara ekosistem dan dampaknya seluas apa, sehingga nanti setiap kebijakan yang kita buat itu betul-betul dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh saudara kita ojol, tetapi di satu sisi juga tetap menjaga bahwa ekosistem bisnisnya tetap hidup gitu. Tapi udah berperan sebagai pemegang saham gitu? Oh bukan, tapi sebagai lebih kepada narasumber memberikan visi industri ini seperti apa bisnis ini dari berdasarkan kacamata bisnis. Pak, kemarin kan Pak Prabowo sempat singgung kinerja Danantara bagus di tanggal 14 Agustus. Terus pimpinan Danantara berhak mendapatkan bintang kehormatan. Tanggapannya gimana Pak? Sebetulnya kan kami bekerja bukan untuk itu. Kalau itu diberikan tentu bersyukur, tetapi pada dasarnya yang kita lakukan adalah sebuah transformasi yang real. Ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa seringkali masyarakat juga mungkin masih pesimis karena ini kan sudah berkali-kali sebelumnya kan terjadi seperti ini. Tetapi dan itu yang pertama. Yang kedua bahwa mungkin juga bingung antara persoalan yang kita hadapi ini adalah sebetulnya peninggalan-peninggalan yang harus kita bereskan. Dan saya sudah sampaikan juga beberapa kali bahwa penyelesaian ini memakan waktu dan energi yang banyak ya. Karena tadi ya, pernah saya bilang agak frustasi nggak, itu sebetulnya ungkapan bahwa begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi di dalam penyelesaian BUMN ini. Ini belum, dan saya harus sampaikan juga kepada masyarakat, ini belum selesai ya. Perbaikan ini belum selesai. Kita sudah saya sampaikan juga bahwa karya belum kita sentuh ya, ini juga persoalan yang cukup besar. Sekarang pos sedang kita lakukan perbaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa kita turn around. Kemudian juga
kita perbaiki ya menjadi kemudian positif dan baik lagi secara financial maupun secara bisnis satu persatu. Bisnis modelnya kita lihat ya, kita perhatikan cost structure-nya kita cek, sehingga kemudian kita harapkan perusahaan-perusahaan ini kemudian menjadi kompetitif kan. Laporan keuangan katanya udah selesai. Yang mana? Laporan keuangan Danantara katanya udah selesai. Yang DAM sudah selesai, kan saya sudah sampaikan berkali-kali ini sedang dilakukan karena kan kita di audit oleh Big Four kan. Kita mau setransparan mungkin, tapi kalau di DAM kan sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena itu kan konsolidasi daripada financial report BUMN-BUMN. Nah ini tinggal yang pernah saya sampaikan, karena ini bentuknya konsolidasi tentu harus tereliminasi. Kita harus mengeliminasi setiap transaksi antar perusahaan. Ini yang memakan waktu sebetulnya. Ini yang perlu berkali-kali saya ingin para media juga menyampaikan kepada publik bahwa memang proses ini demikian. Tetapi untuk tahun berikutnya kalau proses eliminasi ini kita sudah tahu polanya kan tidak akan sulit lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan memang laporan keuangan kita tentu menunggu laporan keuangan daripada BUMN. Tetapi kalau mau lihat ya laporan keuangan BUMN kan sudah keluar. Kita bisa lihat pertumbuhannya dan lain sebagainya. Pak, restrukturisasi BUMN Karya itu prosesnya udah sampai mana dan apakah masih ada kendala dengan obligor? Terus mungkin nanti dari Danantara akan turun langsung atau gimana? Sebetulnya kan yang sulit di Karya itu saya sampaikan apa adanya dan boleh dilihat nanti ya. Sebetulnya pengamat atau ahli bisa melihat bahwa persoalannya itu cukup luas. Pertama bahwa liabilities-nya besar-besar, utangnya besar-besar. Yang pertama. Yang kedua, masalahnya ini tidak hanya di level holding, misalkan, tetapi dia punya anak-anak perusahaan yang juga bermasalah. Teman-teman bisa bayangkan masing-masing itu punya anak perusahaan lebih dari 20. Kita mesti jadi dengan begini sebetulnya teman-teman bisa membayangkan seperti apa kita bekerja menyelesaikan satu persatu ya. Di masing-masing karya itu punya anak lagi kan, ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu persatu gitu. Inilah yang memakan waktu. Memang tapi kalau kita mau instan tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang-orang yang terdampak, itu kan gampang saja sebetulnya. Kita bisa mergerkan, bisa kita pilotkan dan lain sebagainya. Tapi kan kami memikirkan juga dampaknya untuk ekosistem yang lainnya gitu. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu, yang juga masyarakat harus tahu bahwa problem ini kan sudah cukup lama dan besar ya. Inilah yang satu-satu, karena dampaknya itu kan ratusan triliun utangnya mereka. Ini yang total ya di antara perusahaan-perusahaan karya itu. Inilah yang mesti pelan-pelan mesti dibereskan gitu. Targetnya kapan Pak? Nah ini saya nggak bisa pastikan karena berproses terus ya. Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai, tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini kan cukup rumit ya. Ya teman-teman juga tentu tahu ada yang kasus LRT, ya, nanti ada lagi yang Wika Realty, ada ini segala macam gitu. Ya satu-satu kita rapikan. Pak, ini kan saham was kita ada potensi delisting apa? Itu pembahasannya udah ada belum? Prinsipnya kembali lagi tadi kan bahwa kita ingin melakukan ingin melakukan proses penyihatan ini secara fundamental dan real. Intinya saya tidak ingin bahwa udah dibetulin seolah betul nanti meledak lagi. Enggak. Saya tidak ingin bekerja seperti itu. Saya ingin bekerja betul-betul kalau udah disehatkan secara fundamental dia harus sehat. Gitu. Apa resiko yang diikutinya itu tentu kita kaji. Apakah nanti dia delisting atau apa, ya itu part of the proses transformasi yang harus kita hadapi. Gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah perusahaan ini tidak lagi hanya sekedar covernya yang baik. Kita ingin secara fundamentalnya memang baik. Nah inilah makanya pekerjaannya itu sangat dalam, detail, satu persatu yang kita selesaikan. Berarti ada peluang arah ke sana kalau misalnya sekarang masih dikaji itu ternyata menemukan hal-hal yang saya belum bisa putuskan. Tapi harapannya Pak, apakah tetap di bursa? Buat saya yang paling penting itu adalah tadi fundamentalnya real. Ya, kalau kita lakukan secara fundamental tidak baik tetap di bursa juga kan kasihan juga pada investornya. Jadi yang paling penting itu adalah membereskan fundamental perusahaannya. Masa nanti dia akan tetap di bursa atau tidak, itu akan kita lihat bagian daripada penyelesaian ini. Oke? Pak, soal ini Pak udah update komitmen dari Pak Purbaya sebelum soal pembayaran pinjaman Kopdes dari Himbara. Nah ini juga perlu diluruskan, ini bukan komitmen sebetulnya. Bahwa memang kami itu memberikan kredit atas jaminan daripada pemerintah. Ini harus clear. Jadi banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya karena Himbara memegang jaminan.